Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kelas A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelasnya saya gabung ya. Semua mulai dari kelas A sampai D. Jadi minggu ini kuliahnya diwakili Zoom sore ini ya. Jadi kita coba nutaskan apa yang belum kita bahas ya, yang seharusnya kita bahas. Kemarin saya sisipi dengan praktek gitu ya. Tapi saya kalian bagi yang belum pernah sama sekali mengenal komputer, komponen-komponen komputer, belum pernah lihat, apalagi belum pernah megang gitu ya. Kemarin saya beri kesempatan untuk melakukan itu gitu ya. Setahu saya semuanya kan sudah ya, kelas A sampai D. Atau ada kelas yang belum praktek bongkar komputer kemarin? Ada nggak kelas yang belum? Harusnya kan sudah kemarin saya gabung itu. Ya, sesimpel itu sebenarnya ya. Komputer itu komponennya yaitu kemudian itu posisi di personal komputer ya atau di PC. Kalau posisi di laptop ataupun di smartphone gitu ya, hanya beda dimensinya kan gitu, hanya beda ukurannya. Kemarin kita nyoba pakai PC personal komputer, yaitu semuanya terlihat gede semua ya, semuanya terlihat gede. Nah, yang kita lihat kemarin adalah motherboard dari PC gitu ya. Kemarin saya nyoba pastikan pernah nyentuh gitu ya. Ini yang namanya apa? Heatsink dengan kipasnya, di bawahnya ada mikroprosesor ya. Kemudian ada juga di situ input output ya, ada USB. Kalau kemarin kan USB-nya tipe 2 ya. USB itu berkembang dari versi 1 sekarang sudah 3 atau sudah 4 gitu ya. Nah, bedanya biasanya kalau USB 3 warnanya biru gini. Nah, dia kecepatan transfer datanya lebih cepat daripada USB 2. Nah, kemudian juga kita coba mengenal slot untuk RAM gitu ya, untuk RAM di sini, kemudian PCIe di sini, gitu ya. Nah, di laptop sendiri kenapa gitu kan? Bagian-bagian itu tidak hilang, ya, cuma dimensinya menjadi kecil atau ukurannya menjadi sangat kecil, gitu ya. Kenapa menjadi sangat kecil? Karena komponen-komponen elektronikanya berkembang, ya. Ini masih ada kelihatan komponen yang jadul ini ya. Nah, komponen-komponen yang ada di di motherboard PC yang gede-gede itu sekarang menjadi kecil-kecil, ya. Nah, komponen-komponen ini menjadi kecil. Sebenarnya sama aja, bagian-bagiannya sama, ya. Nah, di motherboard laptop ya, nah, menjadi sangat kecil, gitu ya. Nah, komponen ini kita sebut sebagai komponen jenis baru, ya, yaitu kita sebut SMD komponen. Ya, jadi kalau yang di PC itu komponen elektronika jenis lama ya, sekarang sudah ada atau mayoritas komponen elektronika itu sudah berbentuk SMD, ya, surface mount device, ya. Jadi bentuknya kecil, ya. Bahkan bentuk kapasitor dengan bentuk transistor itu semuanya sama, kotak, ya, kotak-kotak sama. Ya, kalau dulu kan beda ya, kapasitor bentuknya tabung, kalau transistor kakinya 3 gitu ya. Kalau sekarang
Bentuknya semuanya kotak-kotak kecil, bulat-bulat kecil. Ini yang disebut dengan SMD komponen, Surface Mount Device komponen. Komponen jenis baru di komponen-komponen elektronika hari ini. Ya. Tentu saja kok bisa berkembang seperti itu. Nah, ini kan kecil-kecil seperti ini. Ya karena ada perkembangan teknologi bahan ya. Kemudian elektronika, device itu berkembang terus. Para peneliti ini menciptakan peralatan elektronika piranti yang semakin kecil ya sehingga bisa disolder, bisa ditata dalam bentuk print circuit board atau PCB atau motherboard yang kecil ya. Nah, ini namanya SMD komponen ya. SMD komponen. Nah, tentu saja tukang servis hari ini dengan tukang servis elektronik zaman dulu ya, orang zaman dulu mungkin nggak bisa benerin perangkat elektronik yang zaman sekarang karena dia harus adaptasi gitu ya. Peralatan-peralatannya jadi ribet gitu ya, jadi berkembang gitu ya. Bahkan untuk memasang, mencopot itu kita harus pakai peralatan-peralatan seperti ini gitu ya. Soldernya sudah lain, bukan solder-solder perangkat elektronik lama. Ini sudah pakai solder uap gitu ya. Sudah pakai solder uap. Nah, coba kasih lihat ya. Nah, contoh bagaimana mensolder gitu ya. Komponen yang kecil-kecil ini gimana gitu. Nah, kita jangan protes kalau HP rusak kena servis mahal gitu ya, karena kemampuan benerin ini tukang servis ini itu sekarang mahal gitu ya, trainingnya juga mahal gitu ya, itu kalian khusus semuanya jadi mahal. Nah, biar tahu gambarannya kayak apa. Like to put a blob on one end and then sort of Ini sangat kecil ya. nice curved joint Biasanya juga pakai, oh ini masih pakai solder biasa. down there. Kita lihat nanti solder uap. You've got quite a nice amount sort of going up the sides, right round to the back of the hill. So that's Nah, seperti ini. Nah, ini cara nyopot IC mikroprosesor ini diuapi dulu ya. Jadi biar dia timahnya ini mencair gitu baru diangkat. Ada yang pakai vakum juga. Nah, ini yang punya interest ya ke bidang sana bisa dicari tahu ini cara-cara melepas. Oke teman-teman, jadi dulu waktu Pasang gitu ya, perbaikin peralatan solder. elektronik gitu ya pakai solder biasa itu agak susah banget untuk ngelepasin komponen yang kecil-kecil gitu ya. Jadi solder yang lebih kecilan gitu ya, karena bengkok toko tempat. Nah selain itu juga karena ujungnya bengkok dan runcing seperti ini, saya dengan mudah bisa nyelipin ujung solder di tempat yang sempat. Bahkan bekerjanya udah pakai peralatan seperti ini ya, pakai mikroskop kamera gini. Nah, kecil ya. Antar kaki ini kan tidak boleh bersentuhan. Sentuhan kan short, slide. Ini udah pakai alat kayak gini, kayak mikroskop gini, kayak kamera kecil ya, buat bantu nyolder komponen yang kecil ya. Nah, apalagi kalau nyervis HP misalkan iPhone gitu ya, nah, ini kan sangat kecil ya. iPhone itu kalau dibuka motherboardnya ya, itu kan sangat ini, sangat dekat sekali satu komponen dengan yang lain. Lah.
Nah, ini kan sangat dekat sekali. Ini jadi tantangan juga, nggak semua orang bisa. Ini kalau ada salah satu komponen yang rusak kan harus diambil ganti. Ini caranya. Itu kalau HP ya, HP karena dimensinya sangat kecil, cuma segini gitu ya. Jadinya tata letak komponennya jadi semakin dekat, jaraknya semakin dekat. Ya. Nah, itu juga kita sebut motherboard loh. Ya. Jadi motherboard itu bisa di handphone, karena kita kan sudah sepakati ya, yang namanya smartphone, HP itu juga komputer. Jadi semua peralatan yang menggunakan mikroprosesor, IC, chip, ya kita bisa sebut dia sebagai komputer. Jangan salah gitu ya. Jadi komputer hari ini bukan hanya PC ya, bukan hanya laptop, tapi juga jam tangan gitu kan, nah, smartphone gitu kan, semuanya itu komputer. Nah, ini iPhone ini sangat kecil ya, sangat padat sekali posisinya. Ya di dalam ini pasti bagian-bagiannya sama, ada RAM gitu ya, ada mikroprosesor ya, mikroprosesornya bisa ARM gitu kan, konstruksinya juga sama, ada register, ada input output, ada apa ALU dan lain-lain ya. Cuma komponennya sangat ditata sangat kecil ya, dengan jarak yang sangat dekat. Gitu. Kita nggak bisa praktekkan kalau kayak gini, susah. Nah, dengan PC kita bisa praktek karena bisa dicopot ya, dicopot dikembalikan. Itu ya sekilas tentang motherboard. Nah, sekarang saya mau kembali ke sini, di beberapa bab ini kita belum membahas gitu ya, khususnya di arsitektur. Ya, ini penting sih karena juga inti dari mata kuliah ini tuh harus bahas arsitektur, gitu. Arsitektur dari sebuah mikroprosesor ya. Arsitektur yang sebenarnya kalian sudah sering mendengar gitu ya. Ada komputer OS yang harus 64 bit, 32 bit ya. Kenapa harus seperti itu? Karena konstruksi di dalamnya ya, itu berbeda ya. Prosesor yang dibangun menggunakan arsitektur 32 bit ya, konstruksinya di dalam mikroprosesornya berbeda dengan yang dibangun menggunakan 64 bit gitu. Ya, nanti juga ada arsitektur yang lain ya, von Neumann, Harvard. Ini arsitektur lama ya, arsitektur lama awal-awal komputer ada itu von Neumann, Harvard, kemudian berkembang ada x64 ya, x86 ya, atau 32 bit, 64 bit, kemudian ada nanti ARM gitu ya, nah, ada RISC-V ya, RISC ya, ada CISC gitu. Jadi seperti yang saya bilang, yang namanya arsitektur itu seperti halnya denah ya, atau konstruksi. Kalau kita membayangkan mikroprosesor itu seperti sebuah bangunan ya, tingkat ya, 7 lantai. Setiap layernya atau setiap lantainya itu disusun berbeda antar satu arsitektur dengan yang lain. Ya, misalkan gedung Dieng dengan gedung vokasi Dieng dengan vokasi veteran, itu kan setiap lantainya susunannya beda. Itu kan di Dieng itu ketika masuk pertama langsung di situ ada area hall gitu ya. Kemudian hanya ada hall dan lab gitu ya, lab DG itu ya. Kemudian kalau di veteran masuk pertama di dalamnya langsung belok kiri itu pusat layanan ya, akademik. Kalau ke kanan toilet gitu ya, di tengah lobby gitu. Nah, dari situ kan settingan satu lantai berbeda kan antara Dieng dan veteran. Itu juga dengan konstruksi di dalam mikroprosesor ini. Karena mikroprosesor ini terdiri dari layer-layer atau lantai-lantai begitu yang kita harus lihat pakai mikroskop. Nah, setiap lantainya itu
arsitekturnya atau layoutnya berbeda. Ya, lantai 2 Dieng dengan veteran juga beda, lantai 3, lantai 4, lantai 5. Nah, itu cara membayangkan bagaimana konstruksi atau arsitektur mikroprosesor atau komputer itu berbeda antara satu dengan yang lain. Gitu ya. Nah, kemudian mana yang terbaik? Gitu ya. Ada plus minusnya. Ya. Ada plus minusnya. Ada satu di sini tidak ada yang misalkan lebih jadul atau lebih baru gitu ya. Artinya lebih hebat itu yang enggak. Gitu ya. Nah, misalkan di arsitektur Rise 5 dan CISC itu Intel masih ada menggunakan kombinasi keduanya. Ya. Nah, AMD juga sama gitu ya. Ya ini sebenarnya ya apa ya tergantung produsennya ya. Dia mau cari keunggulan dari sisi apa. Misalkan gedung Dieng, ya, gedung Dieng itu keunggulannya adalah banyak tangga misalnya. Banyak tangga yang sangat lebar besar. Kemudian gedung vokasi veteran itu tangganya kecil ya. Nah, kemudian di Dieng liftnya 2 ya. Berarti di Dieng itu memang untuk mengakomodir lalu lintas yang sangat padat ya. Misalkan untuk kuliah dengan banyak orang itu sangat cocok di Dieng. Sedangkan di veteran itu tidak cocok untuk perkuliahan ya. Karena liftnya hanya satu, tangga daruratnya kecil ya. Untuk mengatasi peralihan kelas yang sangat cepat itu sangat tidak cocok. Nah, seperti itulah kira-kira gambaran arsitektur mikroprosesor ya. Ada yang dibangun berbeda ternyata punya keunggulan tersendiri ya. Tergantung dari lalu lintas data juga ya atau proses yang mau dibebankan di mikroprosesor itu. Oke, X86 dan 64. Ini teorinya kalian sebenarnya bisa baca di modul ini, sangat detail di situ ya. Nah, cuma saya akan coba sarikan gitu ya. Nah, kalau kalian sering pasti ada Windows 64 dan 32 gitu ya. X86 itu 32 bit, 64 itu 64 bit gitu ya. Nah, kalau kita sebagai user langsung tahunya kan seperti ini. Kalau mikroprosesor kita masih pakai konstruksi lama atau yang komputer-komputer lama itu masih 32 bit, itu kita hanya bisa memberikan RAM sampai maksimum 4 GB. Ya, sedangkan yang baru itu bisa kita upgrade sampai 16 bit atau 6 bit apa? Tera mungkin ya. Nah, kemudian large data amount ya, jumlah data yang bisa disimpan sementara itu lebih besar 64 bit ya, nanti saya jelaskan. Kemudian softwarenya juga berbeda ya. Software-software lama itu masih pakai konstruksi untuk 32 bit ya. Itu nggak bisa di running di 64. Oh, 64 bisa gitu ya. Tapi yang 64 ke 32 atau software baru yang harus diinstal di device lama itu nggak bisa. Contoh misalkan WhatsApp-mu yang versi terkini ya. Nanti kamu misalnya pakai iOS, pakai iPhone yang masih iOS berapa gitu ya. iOS 6 atau berapa. Pasti nggak support. Nah, nggak support ya karena konstruksi mikroprosesornya sudah berbeda arsitekturnya ya dan sudah tidak disupport oleh software itu. Gitu. Tapi banyak software lama yang masih jalan di eh, komputer yang hari ini gitu ya. Karena ini kaitannya begini ya. Di 32 bit itu ruangannya kecil, kalau di 64 gede. Jadi makanya kalau di software lama di tempat baru ya tetap masuk karena ruangannya gede gitu ya. Kemudian register, penggunaan registernya berbeda. Dia banyak disimpan di register. Kalau di 64 efektif sekali penggunaan registernya. Kecepatannya jadi beda juga di prosesor 686 32 bit dengan 64 bit. Nah, ini gambar ini sangat menarik ya. Nah, ini bedanya sekilas nampak sama, tapi temukan perbedaannya di mana. Yang bisa lihat bedanya apa? Gambar kiri dan kanan. Yang
Menemukan bedanya? Nah, bedanya di sini, lebar register. Ya kan? Lebar registernya beda. Kenapa beda? Ya, di 64 bit lebar registernya menjadi semakin lebar, gitu ya. Jadi semakin lebar. Nah, mungkin kalau nggak salah, saya pernah mendemokan di papan tulis bagaimana sebuah operasi yang kita jalankan di komputer, misalkan kita mengalihkan huruf A dan B. Nah, kita punya huruf A itu 5, B itu 7, C itu A plus B, gitu kan. Nah, kemarin kita kan berandai-andai gitu ya, membayangkan bagaimana komputer kerja, kita kan pertama kali harus ngetik angka 5. Itu kan. Angka 5 kita ketik, dia akan ngirimkan ke mikroprosesor ya. Kemudian kontrol unit akan mengarahkan dia untuk disimpan di dalam sebuah lemari yang kita sebut register. Nah, lemari 1 misalkan. Angka 5 dia itu 8 bit ya. Jadi bitnya disimpan di sini. Nah, 1 2 3 4 5 7 8 gitu ya. Huruf B kita enter dari keyboard, dia akan disimpan oleh register oleh control unit, diarahkan untuk disimpan di lemari laci yang berbeda. 8 bit juga. C juga sama. Nah, C itu hasil pemrosesan ya. Control unit akan memanggil dua bilangan ini untuk dikalikan di ALU gitu ya. Nah, di ALU, arithmetic logical unit. Ya, jadi huruf A variabel A atau angka 5 dan 7 akan ditambah sehingga menghasilkan 12. Ya, 12 ini kemudian disimpan di register lagi ya, untuk kemudian nanti ditampilkan di layar gitu kan. Nah, itu kan urutan proses komputer bekerja. Nah, sekarang kan kita mau memahami 32 dan 64. Jadi 32 bit itu adalah lebar lemari ya, lebar laci ini ya. Jadi lebarnya ini ya, antara 32 dan 64 bit itu lebarnya beda. Yang 64 bit lebar lacinya lebih besar, berarti lemarinya lebih gede. Apa konsekuensi jika lemari lebih gede, laci lebih gede? Ya, berarti lebih irit penggunaan registernya ya. Katakanlah kita menulis angka 55 menjumlahkan angka 500 berapa? 567 ya. Ditambah 320 misalkan ya. Ini berapa bit secara teori? Satu huruf ini kan 8 bit kan? Nah, satu huruf ini kan 8 bit. Satu angka 5 ini kan bitnya ada 8. Terus 6 juga ada 8. 7 juga ada 8 bit ya. Jadi ada total 24 binary. Nah, bedanya adalah kalau di 32 ya, kapasitas menyimpan angka 567 itu kalau di 32 bit dia nggak cukup disimpan di satu laci ya. Nah, misalkan ini lacinya hanya muat 16 karena dia hurufnya ada berapa? 8 kali 3 24, berarti kan kurang 8. Nah, kalau dikonstruksi 32 bit sisanya ini akan disimpan di laci berikutnya. Nah, jadinya nggak efektif ya, penggunaan registernya jadi banyak gitu kan. Nah, karena ruangannya dia hanya lebarnya segitu gitu. Nah, ketika sudah pakai yang 64 bit ya, ini masuk gitu ya. Karena lebarnya adalah 64 gitu ya. Atau ini kalau 64 berarti berapa bit sih ya? 64 bagi 8 itu berapa? 8 kali 5 40, 8 kali 6 9 kali 8 atau berapa? Nah, jadi satu lemari, satu laci ini bisa menyimpan 64 bit. Berarti 64 dibagi 8 bit itu akan ketemu berapa karakter gitu. Berapa?
Berapa yuk? 8, 8, 8 Pak. Nah, berarti di konstruksi 64 bit itu satu laci dia bisa nyimpen 8 karakter. Misalkan 5 huruf ya. Angka 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dia bisa menyimpan banyak digit dalam satu laci. Sedangkan di 32 bit dia hanya setengahnya. Nah, dia hanya menyimpan segini. Nah, sisanya harus disimpan di laci lain sehingga tidak efektif penggunaannya. Ya, jadi kira-kira begitu. Yang sangat terasa bedanya di lebar laci registernya. Nah, itu untuk konstruksi 64 bit. Atau kalau kamu bingung gini ya, nggak diandai-andaikan lagi di gedung veteran dan Dieng, kelas di Dieng itu lebih lebar, bisa nampung lebih banyak orang daripada kelas yang ada di veteran. Ya kan? Di veteran itu ruangannya kecil, ya. Nah, di Dieng itu ruangannya lebar-lebar. Ada yang bisa sampai nampung 50, 60 juga bisa masuk. Nah, bedanya gitu aja, ya. Nah, dibangun dengan banyak kelas dengan lebar-lebar atau kelasnya kecil-kecil. Nah, gitu. Ya, semoga ada gambarannya. Ini terkait dengan ya masih sama 86 design for the web Intel. Ya, Ya, ayo, jangan malas-malas kau. Ayo, cepat. oke. Sekarang kita lanjut ya. Itu terkait salah satu arsitektur ya yang ada di mikroprosesor 86 dan 64. Nah, itu kalau mau dibedah di dalam ya silakan dibaca aja. Jadi saya hanya menyimpulkan ya. Semuanya sudah ada di buku. Kalau kamu pengen mendetailkan pemahamanmu, dibaca aja. Ya. Nah, X64, 64, X86 dan X64. Ya. Nah, ada RISC-V ya, ada arsitektur RISC-V. RISC-V ini masih dipakai ini sampai hari ini. Nah, dulu namanya RISC, sekarang RISC 5. Ya, Reduce Instruction Set Computer. Nanti ada CISC juga, tapi di sini nggak dibahas di buku ini. Ya, CISC itu Complex Instruction Set Computer. Ya. Nah, sekilas sebenarnya apa bedanya RISC dengan VISC itu ada di mana ya? Nah, di ini ya bisa dilihat list register, use more register. Ya. Jadi penggunaan lacinya berbeda. Kalau pakai konstruksi RISC, jumlah register lacinya jadi sedikit. Kalau RISC lebih banyak. Nah, karena lacinya banyak, alamat lacinya jadi banyak. Ya. Nah, ini more addressing mode. Addressing. Use extensive use microprogramming, complexity in compiler. Nah, ini sebenarnya ada di cara kita memprogram mikroprosesor. Kalau kita seorang programmer itu ya. Nah, ini mana ya instruction tag. Oke.
Nah, jadi instruction of same set with view format. Jadi dulu gitu ya. Ini kan yang kita flashback dulu ya. Dulu ahlinya itu membuat konstruksi atau arsitekturnya itu ngefek di cara memprogram. Yang dibangun pakai RSC itu instruksi pemrogramannya itu lebih simple, formatnya lebih simple atau sedikit ya. Nah, kalau di CISC itu cara programnya jadi panjang. Ya. Mungkin yang sebelah kanan itu hanya butuh 10 line kode, yang sebelah kiri bisa harus 20 line baris line-nya. Gitu ya. Nah, ini kembali ke kemudahan seorang programmer. Gitu ya. Nah, dia akhirnya kompleks di bagian compilernya jadi kompleks. Karena kita programnya simple dan kompiler harus ekstra keras ya, kerja ekstra keras untuk menerjemahkannya ke binary gitu ya. Nah, jadi CISC, RISC ini lebih kepada cara memprogram mikroprosesornya itu lebih mudah atau lebih susah gitu ya. Ya, ini kan kelihatan complex interaction ya, set komputer. Jadi lebih banyak program yang harus dibangun ya, atau sintak-sintaknya, perintah-perintahnya itu lebih banyak. Nah, tapi dia akhirnya irit RAM gitu ya. Kalau yang kanan menjadi heavy use ya, atau boros RAM. Nah, ya, kurang lebih seperti itulah. Dan ini dulu ya di 8086 mikroprosesor jenis lama. Hari ini keduanya sudah berkembang sekali. Seperti RISC sudah namanya sekarang RISC 5, RISC 5 atau RISC V ya. Nah, itu sudah sangat apa ya, ringan gitu ya, sudah dikembangkan gitu. Nah, itu terkait konstruksi ya, atau arsitektur ya. Jadi memprogram pakai RISC-V dan memprogram pakai CISC-V itu satunya dia harus nulis banyak perintah, satunya cukup nulis sedikit perintah. Nah, ini seperti ini. Jadi ini perintah-perintah pakai bahasa assembly ya. Ini bahasa bukan bahasa C, tapi bahasa pemrograman assembly. Ya, IDDI, SOAP, JAL, seperti ini perintah-perintah pemrograman ya. Saya dulu belajar masih pemrograman mesin ya, assembly language. Ya. Ya, pakai perintah seperti ini, solve, SOAP, ya, move, kayak gitu. Sekarang sudah dimudahkan, ada bahasa Python, ada bahasa C, dan C++ itu ya sangat mudah. Oke, itu sekilas itu arsitektur. Nah, ini masih dipakai sampai hari ini, tapi sudah pengembangannya, ada RISC-V itu tadi. RISC-nya sudah versi V, gitu ya, versi 5. Baik, dan ini ada virtualisasi. Nah, jadi ya ini di topik pembahasannya ini ada ya, virtualisasi. Ada yang mungkin tahu tentang virtualisasi ini? Software-nya ada ini. Ini virtualisasi itu kita pilih salah satu software ini. Ada yang pernah pakai mungkin? Atau pernah tahu penggunaannya di mana? Pernah, Pak. Di mana? Di VMware sama VirtualBox untuk virtualisasi Linux, Pak. Ya, pernah pakai Proxmox? Belum pernah, Pak. Kemu pernah sih, Pak. Kemu sama Microsoft Hyper. Hyper-V. Saya Hyper-V malah belum pernah. Ya, VMware ini biasanya agak mahal ya. Yang free, benar-benar free VirtualBox ya.
Ya, jadi oke. Jadi virtualization itu jadi gini teman-teman. Yang namanya server itu kan PC yang untuk misalkan kita hosting web gitu ya, yang mana PC-nya itu harus nyala 24 jam. Nah, itu bisa diinstal lebih dari satu sistem operasi. Ya. Jadi walaupun PC-nya satu gitu ya, tapi di dalamnya bisa kita install Windows-nya ada 5, ada 10 gitu ya. Kemudian setiap Windows kita kasih ke orang yang berbeda. Ya. Setiap orang bebas install software-nya sendiri-sendiri di Windows-nya masing-masing. Nah, itu namanya virtualisasi. Itu bisa dilakukan seperti itu. Ya. Nah, jadi walaupun PC-nya satu, Windows-nya ada banyak. Ya. Ada yang di dalam itu ada Windows 8, Windows 10, kemudian ada Windows 11 gitu ya. Ada Ubuntu, Linux ya, ada Kubuntu, itu bisa dilakukan. Ya. Itu biasanya untuk server ya. Kenapa server? Karena server ini biasanya speknya tinggi dan dia dijual. Ya. Jadi kalau teman-teman nanti semakin lama belajar ya di sini, kalian pasti akan berkenalan dengan jenis-jenis server ya. Ada dedicated server, kemudian ada VPS ya, virtual private server, ada hosting dan lain-lain. Nanti ada bedanya gitu ya. Dan harapannya nanti juga kalian bisa setting ya, bisa setting sendiri. Nah, harapannya adalah kalau kalian nanti dilempar kerja di mana gitu ya, suruh install dari nol, membuat server sampai mengonline-kannya, sampai menginstal webnya ya, bisa diakses orang gitu. Ya, perjalanan kalian masih panjang gitu ya. Apakah sudah bisa seperti itu, mulai dari install server dari nol sampai bikin webnya? Nah, jadi ya perlahan nanti kalian sambil belajar ya. Jadi yang namanya server-server ini kebanyakan pakai sistem virtualisasi. Jadi tidak perlu boros ya. Kalau butuh Windows 5 itu cukup beli satu PC saja, jangan beli 5 PC, jangan beli 5 laptop, gitu loh. Ya, ongkosnya kan jadi gede kalau beli 5 laptop, belum ongkos listrik, gitu kan. Nah, jadi satu komputer bisa digunakan 5 orang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Tinggal dikasih akses sendiri-sendiri, ya. Nah, itu kita butuh virtualisasi, ya. Nah, jadi nanti spill-nya ya kalian belajar software-software ini tidak susah ya. Bahkan rencana saya kan saya mau buat ini ya klub atau grup gitu ya. Yang ada di grup itu nanti kita akan maksimalkan bagi yang benar-benar interest atau niat gitu ya. Silakan nanti kita kerjasama dengan himpunan, nanti akan diakomodir sama himpunan. Yang mau cepat belajar kita fasilitasi. Kita punya banyak server di vokasi, kita punya banyak peralatan jaringan di vokasi ya, kita bisa praktek ya, yang jelas di luar kelas. Kenapa? Karena tidak cukup dimasukkan di pembelajaran rutin di kelas, itu tidak cukup atau terlalu lama. Jadi kita nanti akan main basisnya komunitas gitu ya, atau kelompok. Jadi silahkan yang punya ketertarikan gitu ya, punya ketertarikan, punya niatan gitu ya, nanti gabung di kelompok ini ya, kelompok lab gitu ya. Nah, itu. Nah, itu sekilas lah virtualisasi. Intinya bisa satu komputer bisa diinstal banyak OS operating system. Nah, nanti ngefek di apa? Nanti bisa disewakan gitu ya, bisa disewakan. Nah, jadi banyak tuh perusahaan-perusahaan tuh yang sewa gitu ya.
Jadi nggak perlu investasi bikin server dari nol, nggak perlu biaya listrik. Nah, cukup langganan ke sebuah perusahaan untuk dibuatkan satu virtual apa virtual virtual OS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Oke, bentar ya, bentar. Assalamualaikum. Oke, saya lanjutkan.
tentang virtualisasi ya. Nah, ini kayaknya skip dulu. Oh, sudah cyber security. Oke, sebelum ke cyber security ini ya, saya mau kenalin ARM ini. Daerah sinilah. Itu tentang jenis komputer yang namanya single board komputer. Ya, yang kebanyakan dia pakai arsitektur komputer jenis ARM. Ya. Ya, single board komputer kita sebut SBC gitu ya. Bagi yang tahu ya, itu merek-merek seperti Raspberry Pi gitu ya. Nah, ini Raspberry Pi. Kemudian merek yang lain seperti Latte Panda seperti ini ya. Nah, jadi ini komputer bentuknya cuma segini, tapi bisa diinstal Windows. Ya, bisa diinstal Windows. Nah ini the 5 base Intel and AMD single board komputer. Coba kita lihat. Ini ada apa aja nih? Ada Rockpi. Ya. Jadi bentuknya hanya seukuran dompet. Dan ini kalian bisa ngegame, bisa ngetik Word, ya, bisa lihat video, lihat film, download semuanya. Seperti halnya kalian punya PC atau punya laptop. Ya. Nah, bedanya dayanya sangat rendah. Rata-rata itu dia pakai 5 volt, ya. Jadi dia hanya disuplai dengan tegangan 5 volt. Dan arusnya itu konsumsinya sekitar 2 sampai 3 ampere ya. Atau 2 ampere lah. 2 ampere kali 5 volt itu berapa? 10 watt. 10 watt ya. Padahal laptop itu biasanya 10 volt 2 ampere gitu ya, 20 watt. Ya, jadi sangat hemat energi. Nah, biasanya bisa disuplai pakai power bank. Jadi power bank yang support fast charging, ya, itu yang ampernya keluarnya bisa besar, itu bisa untuk menghidupkan komputer ini. Ya, harganya ya macam-macam ya. Kalau Raspberry Pi ini sekarang harganya naik gitu ya. Ya sekitar di bawah 1 juta lah, masih banyak. Nah, jadi dia punya RAM ya. Tapi dia harddisknya pakai MMC ya, atau pakai micro SD ya, seperti HP. Nah, ini produknya Odyssey atau Odyssey ya, produknya SID. Nah, ini kita juga mau beli nih Odyssey, kayaknya ada ini. Jadi ini bisa diinstal nanti Windows 10 ya, bisa diinstal Ubuntu 20.04. Ada merek yang lain ya, bentuknya aneh ini. Ya. Odroid, nah ini produk sudah lama ada ini di pasaran. Odroid, dia apa? Bisa diinstal Ubuntu ya, Ubuntu 19.04, RAM-nya bisa sampai 4 GB ya, setara dengan Celeron, Udopol, AMD, SPC. Ya. Sebenarnya ada yang luar biasa sekarang itu namanya Jetson Nano. Ini produknya Nvidia. Jadi produknya kartu grafis. Ya. Ini saya punya ini di rumah. Buat apa? Ini buat AI, machine learning. Jadi kalau kalian tahu aplikasi untuk self-driving car, mobilnya cerdas, bisa ngelihat jalan, bisa ngedeteksi di depan itu ada mobil apa, bisa bedakan truk, bedakan
sedan, tindakan orang, baca rambu lalu lintas. Nah, itu paling ideal itu kontrolernya pakai ini. Jadi kita nanti hubungkan dengan webcam. Nah, pemrosesannya, model AI-nya, artificial intelligence-nya nanti pakai di sini, difungsikan di sini. Ya. Jadi yang kemarin lomba Olivia, ya, itu pakai model YOLO itu kan. YOLO-nya nanti dipindah di sini, ya, diinstal di sini. Ini bisa diinstal Python, bisa diinstal OpenCV, YOLO, ya, keras dan lain library OpenCV bisa di sini, ya, diinstal di sini. Dan dia punya kemampuan komputasi yang lebih tinggi atau tinggi daripada Raspberry Pi. Karena Raspberry Pi itu tidak ada GPU-nya. Kalau ini ada GPU-nya, ini yang kelihatan nempel ini kan ini GPU. Jadi ada kartu grafisnya. Jadi bayangin ini komputer mini, ada mikroprosesornya juga ada atau CPU ya. Kemudian ada GPU-nya. Nah, jadi ada processing graphical processing unit. Jadi bisa buat ngegame gitu. Nah, jadi dia komputer gaming tapi sangat kecil. Dayanya berapa? Nah, dayanya kecil, dia 5 volt juga. Ya, 5 volt tapi ampernya sekitar 2,5 ampere lah ya. Nah, harganya sekitar 2 kali lipatnya Raspberry Pi, sekitar 5 juta, 4 juta sampai 5 juta ini. Nah, gitu. Jadi video dia ada pemrosesan video sangat memang digunakan untuk itu ya. Spesialis untuk pemrosesan AI ya. Jadi untuk computing image computing ya, image processing ya gitu. Nah, itu. Nah, ini yang masa depan ya. Nah, jadi yang kasus-kasus self-driving car dan lain-lain ini bisa pakai ini. Dan ini kan juga sudah ada microcontrollernya kan. Ini sudah ada GPIO-nya. Jadi kita nggak perlu lagi Arduino, nggak perlu lagi board di luar itu. Karena kita bisa langsung mengendalikan motor, relay, lampu, sensor bisa masuk ke sini lewat kaki-kaki GPIO ini. Nah, jadi itu hebatnya SBC ya, single board computer. Nah, ini bisa untuk aplikasi seperti ini ya, dikasih kamera untuk deteksi apa ada orang apa enggak ya. Nah, ini sangat mungkin dibangun menggunakan single board komputer ya, model-model begini. Dan ini supply-nya hanya dari sini ya. Lewat power bank aja bisa nyala dia ya. Jadi bisa pakai power bank. Yaitu dibekali OS-nya. Nah, ini seperti ini. Jadi dia udah ada bawaannya kalau kalian beli itu Ubuntu desktop. Jadi tampilannya kayak gini kalau mau dicoba gitu ya. Tampilannya kayak gini. Jadi bagus tampilannya juga. Oke, Ubuntu desktop. Nah, ini yang versi single board komputer ya. Single board komputer itu intinya komputer dengan daya rendah. Tapi komputasinya bisa menyamai, kemampuannya bisa menyamai laptop, bisa menyamai PC. Ya, dengan daya yang sangat rendah. Sehingga bisa nanti diterapkan di peralatan-peralatan yang mobile seperti mobil, bus, truk gitu kan. Di drone atau di pesawat atau di mana yang banyak atau yang susah cari listrik ya. Nah, itu bisa pakai ini. Gitu loh arahnya. Nah, kalau versi yang murah ya Raspberry Pi ya. Raspberry Pi ini lebih murah. Ini juga mampu sih sebenarnya untuk pemrosesan AI itu juga mampu. Cuma kecepatannya masih kalah dengan yang tadi. Ini harganya setengahnya ini sekarang Raspberry Pi berapa? 4. Itu sekitar 1,5 jutaan. Kalau masih mau yang Raspberry Pi 3 itu ya sekitar 700-800 ribu ya masih ada. Nah, ini banyak untuk Python, IoT gitu ya. Nah, ini banyak dipakai nanti. Nah, ini Raspberry Pi 5 yang terbaru, bentuknya sangat kecil. Nah, yang tertarik ngoprek ini, itu ya gambaran tentang single board komputer. Dan ini rata-rata kalau dilihat prosesornya itu ARM. Ya. ARM. ARM itu kan keunggulannya dia itu punya apa ya, penggunaan energinya kan kecil. Nah, makanya cocok digunakan di single board komputer atau di HP ya, di smartphone.
Ya, jadi tantangan di smartphone itu kan sekarang HP-HP dijual yang hemat daya ya, yang bisa tahan 2 hari, 3 hari gitu ya. Makanya penggunaan ARM itu juga pesat sekarang. Bahkan Mac di MacBook kan juga dia menerapkan itu ya untuk M1, M2 itu dia meniru konsep arsitekturnya yang saya tahu itu pakai ARM gitu. Nah, saya nggak tahu dalamannya ya, nanti kita bisa bedah ya, kesempatan lain apa yang menjadikan dia hemat energi gitu ya. Nah, ini ARM itu banyak digunakan di peralatan-peralatan ini kan, smartphone, kamera digital ya, yang mobile, yang pakai baterai gitu kan, karena dia harus low power di home appliance, di router ya. Oke, mungkin hari ini sampai situ ya. Ada pertanyaan mungkin? Ya, saya utangnya itu banyak, jadi nanti tetap kita ganti, tapi model online aja ya. Kalau model online gini kan ada recordingnya, karena saya tetap pakai ujian tulis ya di UAS. Jadi kalian bisa replay lagi videonya, materinya di YouTube ya. Silahkan di subscribe gitu ya, YouTube-nya ya. Jadi materi-materinya ada di sana. Nanti saya upload ke sana. Baik, untuk untuk absen ya. Untuk absen ini saya putihkan aja lah ya. Saya anggap masuk semua aja. Ya. Yang penting semua bisa ikut UAS nanti ya, bisa ikut UAS, bisa ngerjakan lah yang pasti ya. Dan ingat, saya tipikalnya tidak mau ya. Saya tahu mana jawaban yang diketik menggunakan ChatGPT ya, karena saya pengguna aktif ChatGPT gitu ya. Jadi saya tahu apa yang ditulis di ChatGPT tanpa melalui proses edit, itu saya tahu gitu. Jadi saya lebih menghargai jawaban-jawaban yang asal keluar dari pikiran kalian dengan bahasa sendiri. Misalkan seperti kemarin gitu ya, apa itu register gitu ya. Bahasanya yang kebanyakan kan bahasa ChatGPT, bahasa Wikipedia gitu kan. Sebuah sistem gitu kan. Ya, saya malah kasih nilai baik yang dia bisa gambarkan dengan analogi sendiri. Ya, register seperti rekan, lemari gitu kan. Dengan banyak laci, dengan lacinya itu bisa nyimpan binary gitu ya. Nah, jadi silakan ya, saya lebih menghargai jawaban yang seperti itu ya. Yang pertama apa salah? Nggak salah, tapi saya nggak akan kasih nilai maksimal begitu ya, gitu ya. Jadi saya lebih berharap kalian syukur-syukur bisa menganalogikan sendiri pakai bahasa yang lain ya. Atau minimal bisa membahasakan lagi apa yang saya jelaskan ya. Kalau semuanya dari Google, walaupun itu benar ya, benar itu kan tidak harus 100 gitu kan. Benar 70, benar 75 kan boleh gitu kan. Nah, jadi itu ya. Jadi nanti bedanya di situ ya. Mana yang kalian bisa membahasakan sendiri dan itu mencirikan gitu ya. Kalau kalian itu paham meramu kalimat itu kan berarti paham dengan pertanyaan ya, paham dengan penguasaan ini gitu ya. Ya, karena saya kan nggak tahu kalau online gini pun siapa yang nyimak, siapa yang enggak kan nggak tahu. Jadi oke, kita sepakati di akhirnya aja ya. Kita lihat hasil UAS-nya gitu ya. Yang penting saya sudah warning, sudah kasih rambu-rambu. Saya lebih menghargai jawaban-jawaban yang keluar dari pikiran kalian sendiri. Sangat bagus kalau kalian bisa menganalogikannya dalam bahasa yang sederhana dan masuk akal. Gitu. Daripada kalian langsung bahasanya textbook sekali seperti di buku ya kan, seperti di Wikipedia atau seperti di ChatGPT ya. Makanya soal saya selalu uraian dan selalu ada kata gunakan kalimatmu sendiri, itu ya maksud saya ya. Saya cuma memastikan kalian memahami dari pikiran sendiri. Oke ya, itu aja yang bisa saya sampaikan sore ini. Terima kasih, walaupun nggak ketemu offline ya, semoga
tetap maksimal ya belajarnya. Saya harap sih gitu ya, karena kita itu sudah di zaman digital kok. Harusnya belajar ada replaynya ini kan lebih masuk ya. Gitu ya. Waktunya nanti pas mau belajar malam-malam tinggal dibuka, didengerin gitu. Ya. Nah, saya sih harapannya gitu. Oke. Baik, saya tutup untuk sore ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.